Halo semuanya, dimanapun kalian berada, perkenalkan, saya Anas Karvinti dari BPG Jabatan Matematika 2022 gelombang pertama. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kontekstualisasi atau identitas manusia Indonesia. Oke, yang pertama yang akan kita bahas tentang identitas manusia Indonesia. Manusia Indonesia berarti identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Kemanusiaan Indonesia dimaksudkan untuk menyampaikan pengertian luas dan mendalam tentang pengalaman manusia Indonesia yang terbentuk sejak relasional diagonal historis, sejak sebelum adanya negara Republik Indonesia sampai dengan kini dan masa depan. Tiga hal hakiki yang ditegaskan sebagai nilai kemanusiaan khas Indonesia, yakni nilai Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai Pancasila, dan nilai religiusitas. Baik, yang pertama, manusia Bhinneka Tunggal Ika. Bagi masyarakat Indonesia, keragaman merupakan nilai yang khas yang menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Pertama, keragaman Indonesia merupakan anugerah alamiah tanpa adanya rancangan yang sudah ada sejak sebelum terbentuknya negara Indonesia. Dalam arti ini, keragaman merupakan kekayaan masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, masyarakat Indonesia beragam dalam hal pengalaman hidup, budaya, bahasa, ras, suku, kepercayaan, tradisi, dan berbagai ungkapan simbolik. Semuanya itu memuat nilai-nilai yang menjiwai dinamika hidup bersama dengan corak yang berbeda-beda. Karenanya, di dalam nilai keragaman terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang amat kaya dan layak untuk terus digali dan dilestarikan. Dengan kata lain, keragaman merupakan nilai-nilai kemanusiaan Indonesia yang menjadi identitas bangsa dan budaya Indonesia. Kemudian manusia Pancasila. Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, menjadikan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia dan sekaligus manusia Indonesia. Segala kekayaan melingkupi masyarakat Indonesia yang berbineka dikristalisasi dalam Pancasila. Karenanya, Pancasila berisi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai jiwa dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Hal ini juga ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Menghargai dan memberi ruang kepada setiap warga dan bangsa untuk memberikan sumbangan bagi kebersamaan dalam membangun dunia untuk mewujudkan penghayatan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila Pancasila memuat imperatif etis untuk hidup bersatu, bertanggung jawab, bekerja sama, hidup adil, dan bermusyawarah atau bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap pribadi dan bersama dalam segala dimensinya. Nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila yang ada pada Pancasila. Yang pertama, di sila yang pertama kita mendapatkan nilai ketuhanan atau religiusitas. Kemudian yang kedua, dari sila kedua kita mendapatkan nilai kemanusiaan atau moralitas. Kemudian dari sila yang ketiga ada nilai persatuan Indonesia atau kebangsaan.
Kemudian dari sila yang keempat, permusyawaratan dan perwakilan. Kemudian yang terakhir, dari sila yang kelima adalah nilai keadilan sosial. Selanjutnya, manusia religius. Manusia yang religius adalah manusia yang menghayati ajaran agama yang dianutnya, dan ajaran itu pun sudah melekat pada dirinya sendiri sejak lahir. Religiusitas dan agama adalah dua sisi model kehidupan yang menyatukan dua sisi insani, yaitu sisi jasmania dan rohani. Jika agama itu tidak didasari oleh kualitas batin atau religiusitas, maka agama itu akan kehilangan daya dan akan menjadi sekedar kegiatan sosial politik tanpa adanya visi kemanusiaan yang utuh. Sementara religiusitas tanpa adanya agama akan menjadi gerakan karismatik yang tidak bisa dijamin kelestarian dan keberlanjutannya. Implementasi pendidikan Indonesia. Identitas manusia Indonesia menjadi landasan implementasi pendidikan di Indonesia. Identitas manusia Indonesia adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi, yang meliputi nilai-nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan, nilai Pancasila, dan nilai religius. Nilai-nilai tersebutlah yang dijadikan sebagai panduan, norma, dan landasan pendidikan dalam konteks penanaman pendidikan karakter. Oke, sekian presentasi dari saya tentang demonstrasi filosofi pendidikan Indonesia di topik yang ketiga yang berjudul Identitas Manusia Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya. Bye. Terima kasih.